Oke, Kak Feb, gimana sih semakin hari melihat Mami sama Kak Jordan makin deket, makin tidak malu mengumbarkan rasa mesra, rasa sayang mereka, itu gimana sih Kak? Kamu sebagai anak pertama melihatnya? Kemarin kan udah ditegor. Ha-ha. Dia bilang katanya gini, Kak Febi, kenapa nggak ngomong baik-baik katanya? Emangnya gue gila? Emangnya dari awal kan gue udah ngomong baik-baik. Dari awal udah ngomong baik-baik, tolong. Dia masih nggak kurang respon. Di telepon pun kita udah ngomong. Terus mau ngomong baik-baik seperti apa yang dia mau? Udah ngomong baik-baik ya. Mayong, gue udah ngomong baik-baik sama lu. Nada-nada pelan, udah gue keluarin. Sampai sedang lu juga nggak ngerti berduaan sama nyokap gue. Sekarang, sorry kalau gue kayak begini, karena lu yang mulai. Lu bilang, Kak, kalau lo emang Kak Febi, kalau emang lo nggak mau gue menjalin hubungan sama nyokap, ya udah lo ngomong baik-baik, hentikan. Lu yang mulai ya Mayong, lu yang mulai semuanya di media. Lu ngapain umbar-umbar kemesraan? Lu ngapain udah kayak ABG, dibilang ABG juga ABG tua ya kan, begini-begini. Sayang, gitu kita ngapain? Sakit mata gue melihatnya, nggak suka gue, sumpah geli. Gue jijik tau nggak ngelihatnya, nggak pantas. Ini Mami juga udah nenek kisut kan, ngapain kayak gitu? Malu lah kalian ini sampai dipertontonkan orang kemesraan. Kalau misalnya kalian nih, misalnya ya, kalian bener-bener menjalani, gue rasa sebenarnya malah diumpetin gitu loh. Ngapain ditunjukin ke media semua, malu kan? Terus sembunyi-sembunyi. Kalau misalnya posisinya gue nih bener-bener ngejalin hubungan, kalau gue jadi Mayong, gue nggak mau lah di media. Pasti gue akan diolok-olok. Karena memang kalian mencari panggung ini, karena kalian mencari sensasi, makanya kalian senang ya kan? Itu intinya. Jadi kalau ditanya gimana sebagai anak, nggak suka, murka, geli, itu intinya. Tapi mereka juga makin bodo amat nih Kak sama cibiran kamu, sama kamu ngomong apapun mereka udah kayaknya udah tutup kuping juga Kak, udah pasang muka tembok juga Kak. Ya semakin mereka bodo amat ya gue juga bodo amat. Pokoknya intinya gini, lu gila gue gila, lu waras gue waras, lu sopan gue sopan, ya kan? Lu PA gue lebih PA lagi, lu mau adu gila sama gue, ayo, nggak ada masalah, kayak gitu. Jadi tolonglah, lu berpikirlah pakai logika, berpikirlah pakai akal sehat. Apakah ini pantas dipertontonkan? Hah? Ada banyak keluarga, belum lagi tetangga, sampai RT. Kan yang bener lah. Keluarga tante juga pada WhatsApp. Tapi tolong ya kasih tahu tuh Mami begini. Oh iya, ditegor. Ya nanti aku kesampaikan. Kan jadi meriah gitu loh. Kalian semua yang buat. Jadi jangan nyinyir, jangan komplain. Kan kalian yang buka ini. Ya jadi gue harus kayak begini. Kalau misalnya kalian akhiri, gue juga mereda, gue juga berakhir gitu. Nggak akan seperti ini. Itu sih intinya. Tapi kalau jadi sebenarnya udah lu sempet obrolin nggak sih secara, maksud gua Kekeluargaan. sama mereka berempat gitu lama Semenjak sama 18 perwakilan keluarga gitu. 18 hari ini hubungan jelek. Kemarin ada dia tuh telepon. Pertama WhatsApp, akhirnya dia voice note, terus dia telepon. Dia bilang sedikit cerita, dia bilang kenapa begini, kenapa begitu, masalah nyokap kayak begitu. Dia bilang, akhirnya gue sambil marah maksudnya gue tuh nangis, bukan nangis yang gimana ya, tapi gue bilang, lu tuh tolonglah hentikanlah ini, gue nggak suka. Gue udah bilang kayak gitu sama dia. Gue bilang, lu nggak tahu dalam cerita ini, lu nggak ngikutin perjalanan gue sama Virgon. Gue tuh take care sama mereka dari dulu loh. Gue ngebiayain keluarga gue tuh tulang punggung loh. Jadi lu jangan sok-sokan tiba-tiba lu mau ngatur Mami atau apa kayak gitu. Ini keluarga gue yang tahu. Dan gue juga malu dalam hal ini semuanya. Siapa yang lebih dirugikan? Gue sama keluarga. Dan kasihan adek gue namanya babak belur loh. Dia nggak mau ngomong aja di media si Virgon. Mana mau dia buka mulut. Ini gue mewakili Virgon, gue mewakili keluarga besar gue. Gue mewakili anak cewek satu-satunya paling pertama. Nggak mungkin gue pasti bersikap keras kayak begini. Jadi emosi nih. Tapi kalau mereka pun bahagia, Aduh bahagia apaan begitu, nggak ada bahagia. Pikir logika, ada banyak perempuan, lu kekurangan stok, ada banyak perempuan yang cantik, yang seksi di luaran, lu deketin aja. Kalau lu mau cari yang mapan, juga carilah yang mapan. Jangan mak gue nggak mapan, jujur. Mak gue tuh biasa aja, mak gue nggak tajir, nggak banyak duit, enggak. Mak gue tuh biasa, bentuknya juga begitu, bentukannya kulkas 2 pintu, lu tahu kan? Lu juga nggak mungkin ada hasrat sama nyokap gue, suka gila-gila.
Gue tantangin dia, emang bener gue tantangin kemarin. Gue tantangin, sebenarnya gue nggak mau. Ini gue tantangin dia. Lu kalau memang bener-bener sama nyokap gue, lu berani nggak kawinin nyokap gue? Gue bilang gitu. Kalau dia mau gimana kak? Dia Nggak bakalan mau. Kalau Itu kan move-nya dia doang, nggak Iya. mungkin lah. Emang berarti dia udah gila kalau dia mau. Berarti udah nggak waras. Kalau dia waras, nggak mungkin. Rasa kasihan itu beda sama cinta. Lu kasihan, kasihannya pembantu gue gini, kasihan itu orang minta-minta, beda. Lu jadi jangan disatuin sama rasa cinta. Rasa ini cinta dari mana? Gue taruhan yuk, taruhan. Lu nggak ada rasa cinta. Cinta apaan? Oke. Udah lu cuma pengen heboh dan lu hits, ya kan? Itu intinya, tujuannya dia. Nyokap juga ngapain mau-mauan disetir kan? Ngapain sih? Sekarang gue bingung deh. Nyokap itu kan ya apa sih yang kalian cari gitu? Keviralan. Kan kemarin udah viral kasusnya Inara, masih kurang viral. Iya kan? Dan lagi nyokap tuh kan sorry ya, bukan yang gak ada bakat. Nyokap gue tuh suaranya tuh luar Iya. biasa. Walaupun udah nenek-nenek, suaranya dia tuh boleh diadu dengan seusianya dia. Dia tuh jadi ibaratnya udahlah mami nyanyi aja, berkarya, orang bahkan ngelihatnya juga seneng gitu loh. Kecuali mami nggak ada kelebihannya, baru nyinyir, baru sensasi, nggak ada masalah. Ya sekarang mami malu-maluin, mami tuh ada kelebihan, ada talenta dikasih Tuhan. Jualah suara mami itu untuk menghasilkan pundi-pundi. Jadi juga bisa membanggakan anak, membanggakan gue, membanggakan Virgon. Bukan cara yang kayak gini, memalukan. Oke, kakak kan maksudnya biasanya sorry bawa waras, tapi kan masalahnya kalau Batak itu kan omongannya juga lebih nyinyir gitu kan. Nah, kalau ada kayak gini-gini itu gimana tuh kak keluarga? Nah itu dia, apalagi gue keluarga besar. Iya. Udah gitu terlepas dari suku, emang gue keluarga besar. Iya. Nyokap aja bersaudara 10, 12 meninggal 2, 10. 10 belum lagi yang di luar kota, ya kan? Jadi ada banyak banget nge-DM, WhatsApp ini itu di grup meriah. Dan gue harus menyelesaikan. Siapa lagi? Virgon nggak? Virgon akhirnya buang badan. Jujur hubungan kita jadi tambah buruk gara-gara Mayong dan Nenek Kisut ini. Jadi buruk loh. Jadi nggak bisa selesai. Gue berharap sih jujur ini cepet diselesain. Ada titik temu. Ini dalam waktu dekat. Kemarin kan udah dia telepon tuh. Iya. Dia telepon tapi bukan keadaan membaik ya. Dia cuma kasih keterangan. Sedikitnya dia kasih keterangan. Tapi keterangan itu tetap nggak bisa gue toleransi keterangan itu. Apa keterangan apa? Ya Dia keterangan ngasih apa? sorry, mami sendiri ini begini, lu kalau mau dampingin kayak begitu-begitu. Dampingin kan selama ini kan emang yang dampingin mami siapa kalau bukan gue? Lu tuh yang ngedampingin nyokap karena kalian ada rencana A, B, C. Kalian pergi wawancara, kalian pergi ke acara TV. Udah gitu kalian bikin konten itu tiap hari, continuity. Makanya kalian ketemu, makanya kalian bareng-bareng. Bukan karena lu spesial datang dari Tangerang, lu spesial, lu karena cinta, karena rasa sayang sama Nenek Kisut, terus lu anterin nyokap gue ke rumah sakit. Enggak ada itu. Dan mami juga di sini bukan sakit, mohon denger ya. Nyokap gue nggak ada sakit, nyokap gue sehat walafiat jasmani ya. Nyokap gue juga hahihi. Nyokap ke rumah sakit itu adalah untuk check up, bukan sakit keras, bukan. Kenapa gue nggak ada di part itu? Kenapa gue nggak antar nyokap? Karena nyokap nggak sakit. Batuk, sorry. nah tadi kan disebut kisruh di antara keluarga besar kan. Itu terpecah belah atau jadi gimana keluarga besar kakak? Jadinya akhirnya gara-gara permasalahan ini dia sama adiknya jujur ada berantem. Di grup juga begitu. Jadi akhirnya ini semua ada salah satu adiknya dia yang mau memediasiin, yang mau nengahin. Mami ada nyinyir, ada keributan sama adiknya yang perempuan. Karena kan yang perempuan udah pasti ya, kalau yang laki-laki kan kadang-kadang laki-laki apa ya, mungkin nggak enak gitu kan. Mami kan anak paling tua, yang perempuan lebih berani gitu, negor kakaknya, ceritanya gitu. Jadi ini tadi di grup baru hari ini mau ada pertemuan, mau dimediasi sama om gue, adiknya nyokap yang agak kecil lah gitu. Jadi dia pro kontra ya, ada yang dukung, ada yang enggak. Karena kan apa ya, mungkin dia bisa nengahin, dia bisa melihat dari sudut pandang yang luas gitu loh. Artinya apa sih permasalahannya, yuk kita duduk bareng. Coba ini versi mami kenapa, versi adiknya kenapa, versi Feby ini sebagai anak ini bagaimana. Ibaratnya mami mau diadilin lah, kayak begitu. Nah kalau Mayong mungkin nanti dulu ya.
karena dia juga nggak punya nyali. Sebenarnya sih duduk aja di situ biar sekalian gitu. Gitu intinya. Jadi selama ini Oke. belum pernah ketemu om atau om. Grup-grup aja, grup-grup terus Si baru Mayongnya? ketemu. Oh belum. Cuman ada kenal sama tante yang cewek. Oke. Ada ketemu mungkin beberapa kali lah. Tapi Oke. nggak banyak ngomong. Itu kan lagi dalam event ulang tahun ya. Iya. Perkenalannya jadi nggak banyak ngomong. Oke, katanya Kak Jordan juga kangen nih TikTokan sama kamu, ngobrol sama kamu. Tanggapan kamu gimana sih Kak? Pengen bertigaan lagi gitu. Jujur sebelumnya kita emang cukup deket. Karena kan agak intens. Waktu awal-awal kasus Inara dia masuk. Mami kenalin dan gua sama Mami pada saat itu wawancara di mana-mana. Ada yang berdua, ada di salah satu stasiun TV, ada yang ini, ada yang bener gak? Nah, jadi karena kebersamaan itu, itulah masuk si Mayong. Masuk Mayong ngikut-ngikut, karena kan pengen wawancara, pengen di shoot di media, pengen viral, pengen orang kenal dia. Dia masuk, tapi kan nggak bisa komentarin tentang gue sama Virgon. Iya. Kan dia bukan siapa-siapa, Virgon juga nggak kenal siapa Mayong. Even ketemu kan nggak pernah. Nah, jadi dia nggak bisa banyak ngomong. Akhirnya di situ perkenalan kita, akhirnya namanya dia baik, namanya dia datang sopan, namanya awal kan gue nggak tahu akan terjadi seperti ini. Ya gue kalau orang datang ya gue welcome lah. Iya bener nggak? Selama lu baik, lu sopan ya welcome. Nah di pertengahan jalan adalah mereka awalnya bikin konten mereka itu kebablasan. Gue udah mulai tegur dari konten yang gue melihat itu melebihi apa ya, agak seronok, nggak pantas lah. Itu awalnya di situ. Nah semenjak di situ udah mulai tegur. Kata dia, enggak Kak, sorry Kak, lu ngertiin gue lah katanya. Kan ini gue ngonten, oke ngertiin. Masuk lagi besoknya ada konten yang agak bikin gue, oh begitu. Itulah mulai kemarahan dan itulah mulai keluarga jadi nyinyir, jadi ikut bersuara dan marah sama Mami. Gitu, itu intinya. Dan Virgon juga ada kemarahan. Bahkan sampai detik ini, sampai hari ini barusan, Virgon bukannya mereda, malah makin memanas. Gara-gara ulah emaknya. Gimana? Iya, memanasnya gimana Kak? Dia memanas gara-gara postingan apa ada di salah satu podcast ya. Iya. Keterangannya mungkin apa katanya, dari dulu aku nggak menikah begini-begini. Ada yang perkataan Mami ngebuat Virgon jadi begitu. Ada. Pokoknya ada di salah satu podcast yang Mami bilang, mungkin keterangan Mami, dari kalian kecil aku tidak menikah, kayak gitu-gitu. Dan itu mungkin apa ya? Ya namanya orang ya, mungkin Virgon juga memendam kekecewaan apa sejak kecil kan, ada kita kan kadang suka begitu ya. Ya mungkin dia ada kekecewaan apa, entah apa. Dari podcast itu dia bukannya malah kasihan sama Mami gitu loh. Jadi makin marah. Gitu. Tapi kamu pribadi pengen nggak sih maksudnya TikTokan lagi bertiga sama Jordan, sama sebagai as a friend ya gitu? Jujur ya, As a friend, gue lebih memilih saat ini gue berdamai dan baik-baik sama adik gue. Oke. Itu si Mas Mayong itu nomor berapa, nggak penting. Oke. Jadi gue lebih penting gimana caranya, yang di otak gue tuh gimana caranya kita bisa selesain ini sama Virgon. Jadi Virgon sekarang, karena kan Virgon orangnya kan nggak mau pusing. Aduh udah pusing, akhirnya dia jadi terkesan jadi buang badan. Kalau kalian kayak gini, gue juga jadi dianggap sama kayak Mami. Gara-gara kan begini, gue nggak pernah bersama-sama sama Mami, terus menyetujui, terus apa begitu, seperti mengiyakan mereka, nggak mau. Gue nggak pernah begitu. Kak, tapi kan om kan udah berusaha gitu duduk bareng aja gitu. Baru mau ini, baru mau. Kalau nggak terjadi, ada solusi lain nggak? Kan gini, di keluarga besar ini kan kita kan Kristen, jadi kan pasti kan merayakan Natal. Biasanya Natal kan disambut dengan apa ya? Dengan Sukacita. kebahagiaan, dengan sukacita kayak begitu ya. Jadi saling bermaafan. Jadi ini adalah momen. Ini adalah momen, mudah-mudahan Mami bisa didudukin bareng. Mami nggak usah pakai emosi. Mami juga dengerin apa kata. Jangan maunya Mami, semuanya Mami mau diturutin, mau dimengerti. Nggak boleh begitu. Mami berarti egois. Coba denger juga adik dan anak-anaknya. Cobalah, turunkanlah ego Mami. Kalau dibilang punya cerita, oh aku sedih begini begitu. Versi Mami, oke, Mami ada benernya, tapi Mami juga ada salahnya. Versi Virgon ada salahnya, Virgon juga ada benernya. Versi gue apalagi, bukannya gue ngerasa gue paling bener ya, tapi emang kenyataannya gue paling bener. Kayak begitu. Kak, kamu nih makin lama makin berani, makin keras juga. Apa sih maksudnya yang menyebabkan
kamu benar-benar maksudnya membela mami untuk bisa bilang menjauhkan dari Jordan gitu kan, kamu makin keras sih, makin melarang, makin melarang. Dari dulu mau depan kamera, mau nggak depan kamera, inilah gue yang aslinya. Gue memang orangnya begini. Kalau nggak sesuai dengan apa yang misalnya dia salah gitu ya gue tegur, walaupun itu lebih tua, walaupun itu nyokap. Jadi emang kalau udah melebihi batas yang nggak pantas, ya sorry lah, pasti gue jadi berani gitu. Uang bulanan mama masih di stop nggak kak? Sampai detik ini belum. Berapapun sepeser aja Virgo nggak transfer. Oh, gimana tuh? Jadi mami hidupnya gimana kak? Ya Sorry. karena kan Virgo bilang diminta permohonan maafnya mami kepada keluarga satu persatu. Sampai detik ini mami tidak ada statement permohonan maaf. Mami hanya klarifikasi. Klarifikasi tahu nggak? Kalau klarifikasi cuma ngomong gini, aku tuh begini, tapi bukan permintaan maaf, ngerti nggak? Nah, yang Virgon mau itu tidak hanya sebatas klarifikasi, tapi permohonan maaf bahwa kemarin ada sedikit bergesekan sama adiknya mami yang perempuan. Nah itu janganlah ngomong seperti itu, mungkin dia ada tersinggung atau apa kayak begitu. Adik kakak kan kadang-kadang biasa ya, itu adik kakak maksudnya mami sama adiknya gitu. Nah mungkin adiknya mami itu cerita ke Virgon gitu, ini begini nyampein, jadi akhirnya beginilah rame itu. Nah, tapi mungkin dari lo sendiri sampai sekarang dari Mas Mayong nih, kita manggilnya Mayong itu, apakah udah ada bener-bener obrolan sama lu banget, apa memang cuman di media-media klarifikasi dan dia cuman apa ya, cerita-cerita di sosmed segala macem lah kalau dia begini. Sebenarnya niat gua mau ketemu sama mereka, mau menyelesaikan ini, jangan sampai ini tambah nggak karuan lagi. Nah kemarin berhubung dia bales-balesan ya, gua ngomong begini terus dia sentil gua lagi. Lo dia sentil gua lagi ya, gua semakin inilah. Dia bilang lah, Mbak alis celurit katanya gitu, nggak ada masalah ya kan, emang alis gue cuing nggak ada masalah. Dia bilang lagi, dia sentil gue lagi. Lu berarti intinya lu mau menyelesaikan apa enggak? Kalau dia tahu kalau dia sentil gue bakalan rame dan gue pasti ngomong, pasti nyinyir. Mungkin dia pengen viral lagi kali ya. Kak kalau nanti si Jordannya datang di acara Natal keluarga gimana kak? Ya gue sih kalau dianya niatnya baik mau menyelesaikan terus datangnya sopan, itu kan disaksikan sama adik-adiknya, bukan gue doang. Iya. Ya kan, lu punya nyali nggak kalau lo gentle, lo datang ya gue hargain kegentelan lu dan lu di situ denger, jangan lu ini gue mau wakil dan di situ biar sampai pesannya adik-adik nyokap biar lo denger gitu, biar mami juga udah lah, mami kan orang tua. Sebenarnya simple, apa sih yang mami cari dari semua ini tuh apa sih yang mami pengenin? Kalau mami kesepian, kan jangan dijadiin alasan kesepian. Jangan dijadiin alasan. Kenapa nggak mami bersyukur sama Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan? Kenapa nggak mami berdamai dengan diri mami sendiri? Kenapa nggak mami terima bahwa memang Tuhan memberikan jalan seperti ini saat ini? Kalau memang masih ada jodohnya, mami minta berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau aku dikasih jodoh, dekatkanlah aku, kirimkanlah orang yang tepat. Bukan Mayong orang yang tepat. Mami tanya hati kecil mami, apakah dia yang mami cari selama ini? Apakah benar si Mayong ini bisa benar tepat bersandar mami seumur hidup? Apakah mau dia menguruskan mami nantinya yang udah jadi jompo? Mau dia? Kuat dia sanggup? Nggak usah ngomongin ini deh, ngomongin settle deh. Emangnya Mayong bisa ngasih makan mami? Bukannya terbalik mami yang ngasih makan si Mayong? Kayak gitu-gitu. Apakah si Mayong ini bisa memberikan dampak? Pola pikir mindset aja itu apakah sepadan? Apakah benar dalam kesedihan mami dia bisa mengerti? Apa cuman jangan karena mami kesepian, terus kalau kalian bareng-bareng ya kan, terus mami diperhatiin, terus mami jadi ada rasa, terus jadi apa kayak begitu? Janganlah. Ada rasa itu, care itu, sayang itu tetap bisa jadi ibu dan anak. Bukan kekasih-kekasian. Kekasih malu sama anak sama cucu, malu. Jejak digital kapanpun bisa dilihat, malu. Kak, mereka tuh sebenarnya katanya mau nikah, tapi nggak mau buru-buru kak. Astagfirullahaladzim ya Tuhan. Nikah apa lagi sih yang dicari? Hah? Kalian tuh mau apa sih? Kenapa sih nggak di usia mami yang segini gitu ya? Orang jadi apa ya, ngelihat mami tuh sorry ya, walaupun ini mami orang tua,
Kenapa nggak mami bawa kehidupan mami tuh yang di jalur yang benar gitu. Mami ibadah sama Tuhan, mami minta kekuatan, mami minta sebagai ibu tuh gimana gitu. Jadi hidupnya mami juga hari tuanya tuh apa ya, anak-anak tuh peduli gitu loh sama mami. Nggak mungkin kalau maminya misalnya melakukan hal-hal yang positif, Virgon menjauh kan nggak mungkin. Iya kan? Nggak mungkin, kita pasti akan nyatu. Sedikit-sedikit mami bikin apa ya, bikin sesuatu yang nggak suka gitu loh anak-anaknya. Jadi ya kalau misalnya mami saat ini apa ya, anak-anak sedikit menjauh, ya sorry, mohon maaf karena ini juga ulah mami. Kayak begitu. Jadi menurut maunya anak, maunya gue, maunya Virgon, mami berkumpullah dengan teman-teman yang seusia mami, yang sebaya, bukan yang apa ya, sorry ya, bukan yang jomplang, bukan yang apa ya, level mami tuh di sini gitu. Berkumpul lah yang umur 50 tahun gitu loh, ya kan, berkumpul ibadah, arisan, terus refreshing, ketawa ketiwi, kumpul yang positif gitu loh. Jangan, kalau mau berkarya ya berkarya, nggak ada yang larang mami berkarya. Dan adik gue Virgon akan support mami 100% kalau maminya juga melakukan hal-hal yang apa ya, yang tidak mengundang dia marah gitu loh, yang hal-hal yang pantas lah. Nggak akan, kita pasti akan support. Katanya juga mami mau dibawa ke orang tuanya Jordan, mau dikenalin. Mau diapain, mau dibawa, mau diapain? Buat nikah. Buat dikenalin dulu. Iya. Mau dilamar gitu? Iya. Terus agak ada gila-gilanya kan, dilamar. Nggak kalah ya, gue kalah ya. Nggak mungkin lah, jangan kayak begitu lah. Kalau misalnya nyokapnya Mayong nih ya, kemarin itu kan dia ada pertemuan. Iya. Dia, si mami tuh dikenal sama ibunya Mayong, karena waktu itu mami ke rumahnya Mayong ini ngurut, ada tukang ngurut yang pinter gitu. Nah dia ngurut tuh, makanya dia kenal orang tuanya. Kalau gue nggak pernah ketemu nyokapnya Mayong dan ke rumahnya Mayong, belum pernah. Cuman karena si Mayong ada bersama mami dalam kebutuhan kita syuting, terus kita wawancara pada saat yang bulan-bulan yang lalu, itulah jadi ada keakraban antara gue sama Mayong. Dan kita sempet ngonten, sempet tiktokan joget-joget. Kan gak ada masalah, itu kan sebelumnya, sebelum ada huru hara ini. Ya memang ada deket, emang diakuin memang deket. Kalau dibilang, gue nggak bilang Mayong semuanya jelek. Baiknya nih gue sebutin, baiknya dia seru ya, dia bisa ngambil pinter ngambil hati mami, dia mau antar mami, udah gitu dia rajin ibadah. Kalau gue mah yang bagus, gue bilang bagus tuh Mayong, gue bilang bagus. Tapi minusnya lu manfaatin nyokap gue, yang pertama ya. Terus mami juga sebenarnya kenapa juga mau begitu. Terus yang kedua, lu yang nggak pantas. Kalaupun misalnya nyokap misalnya kesepian atau apapun ya, kan lu bisa. Kalau lu jaga diri lu, nggak akan terjadi bro, ya kan? Lu kan juga bisa nolak. Kenapa lu mau-mauan? Ya nyokap gue kan udah lama nggak ada laki, ya lu gituin yang meleleh, ya kan? Lu kasih perhatian dikit, yang namanya dia janda udah lama dan dia sendiri, ya kan? Jadi ya lu perhatiin, lu temenin, lu begini, jadi dia ngerasa nyaman, ya kan? Akhirnya dari temen jadi demen. Ya lu juga kenapa lu tanggepin nyokap gue? Mestinya lu biasa aja. Kan lu bisa juga berkarya, deket-deket kita juga, lu juga bisa viral kok, nggak dengan cara yang kayak gini, ya kan? Ya sekarang kan, ya lu bersyukur lah sekarang orang jadi kenal Mayong, yang nggak tahu Mayong jadi tahu, job masuk, undangan udah mulai banyak, ya kan? Jadi kan ini yang lo cari. Sekarang lu nggak bisa nutupnya kan bro, lu nggak bisa. Sekarang udah begini, terus lu kepusingan sendiri kan? Lu makanya sebelum bertindak, pikirkan. Kalau gue begini, dampaknya apa? Kalau gue begini, dampaknya apa? Pikir dong, lu kan pinter, lu bukan orang tolol loh. Jadi sebelum kita melangkah, mami juga pikirin dampaknya, apakah ini baik, apakah ini worth it gitu. Berapa sih dari keuntungan semua ini yang kalian dapat, berapa? Apakah sebanding dengan rasa malu, dengan cemoohan, dengan semuanya? Enggak kan? Jadi tolonglah, gue mohon banget, tolong kalian akhiri. Dan tolong ya Mayong, lu bener-bener selesain. Jadi gue ngomong, kalau lu memang niat lu mau nyelesain, gue tunggu etika baik lu, kita ketemu. Kalau bisa ada mewakili dari keluarga gue juga, biar lu juga tahu, jangan kita ketemu bertiga-tigaan doang.
biar ada adanya nyokap, entah itu berapa orang yang menyaksikan. Jadi biar cepet clear. Kalau lu tetap mau deket dan nyokap gue misalnya emang apa ya, kehilangan lu, ya lu kan bisa tetap bersama. Tapi sorry, konteksnya ibu dan anak, titik. Jangan ada lagi kayak gini-gini Mayong. Lu yang lu mau kan udah terkenal nih. Cukup, akhiri cukup. Udah, gue mohon. Jangan lagi lu tambah-tambahin drama-drama ini, jangan lu panjang-panjangin. Itu intinya tujuannya. Udah, mudah-mudahan Mayong denger ya. Jangan sampai kalau lu nggak denger, ada kejutan nih bentar lagi untuk lu Mayong ya. Tunggu aja dari gue. Ada sesuatu beberapa hari lagi akan keluar. Untuk lu, kado dari gue Mayong, kenang-kenangan biar lu inget gue terus ya. Oke, Kak, kemarin kan katanya mereka sempat putus tapi nyambung lagi ya. Kamu tahu seperti apa sih, Kak? Aduh Tuhan, gue tuh lucu loh. Apa ya, kalau orang dewasa tuh ini kayak putus nyambung, lucu deh kayak ABG kalian itu. Apa ya, hal-hal kayak gini, aduh Tuhan, nggak banget gitu. Ntar putus, ntar ini kalah yang ABG kalah ya, kalah yang ABG. Ya kalian malu lah kalau memang misalnya kalian nggak usah lah di media kayak gitu. Akhirnya jadi ya mungkin kalian emang mencari ini kali ya, mencari ini dikit-dikit ntar diikutin, dikit-dikit diliput. Kalian emang mau ini kali ya. Jadi setiap gerak-gerik kalian media harus tahu, media harus pantau gitu. Sekalian mungkin seneng kali ya, bahagia ya. Kalau gua enggak. Tapi tahu kakak kenapa itu sempat putus itu kenapa? Iya, terus Kayaknya ada sesuatu, mungkin nyokap gue emosi, mungkin dia begini karena gini. Yang gue lihat nyokap dominan, si Mayong dominan. Jadi sama-sama mungkin jangan begini Mi. Si Mami juga, kok gini. Akhirnya jadi sama-sama mau ngatur, itu intinya. Intinya Mayong mengatur nyokap nggak bisa diatur. Tuh. Nah, waktu kakak pertama kali dengar isu tersebut, rumor putus tersebut, pertama kali dengar tuh gimana sih? Ya gini aja sih, astagfirullahaladzim, ini apa lagi gitu. Kemarin sih ada dia bilang katanya apa sih ada sedikit lihat lah dia wawancara tapi nggak sampai habis. Dia bilang apa sih? Ya aku tuh sayang sama Kak Feby udah aku anggap kakak begini begitu. Ada dia ngomong begitu. Ya kalau lo sayang, ya lo nggak begini gitu. Kalau lo sayang, lo nggak gini caranya. Janganlah, tolonglah Mayong. Ini di hari mau menjelang Natal, tolong diselesaikan. Dan dalam waktu dekat kita ketemu beserta ada keluarga. Kalau lo memang nggak punya nyali untuk lo hadir di tengah-tengah keluarga gue, mungkin ada mewakili dari om dan tante gue. Entah itu 3 orang, setidaknya bukan gue doang sama Mami bertiga sama lu. Ada anggota keluarga yang bisa menengahi, yang bisa mengerti, dan mungkin yang bisa membantu supaya hubungan gue, Virgon, Mami membaik, supaya ada endingnya gitu loh. Jangan gini terus. Tapi kalau Bang Virgon tuh maksudnya ada terus nanya ke kakak nggak sih tentang hubungan Mami sama Kak Jordan ini atau seperti apa sih Kak? Jujur kemarin itu waktu kasus Inara sama Virgon ada sedikit bergesekan, gue sama Virgon iya, sama Inara iya. Tapi sudah agak lumayan nih, sudah ada sedikit membaik sedikit ya, sedikit. Udah mulai WA tapi yang penting-penting aja. Dengan adanya kasus si Mayong jadi tambah buruk. Kemarin sempet Virgon ngasih kado anak gue ulang tahun, berarti kan artinya kan dia udah mereda. Ditembak lagi sama si Mayong sama si Mami. Jadi begini lagi si Virgon. Akhirnya jadi ke guanya juga ada marah. Kok ini kakak kok ya kayak membiarkan Mami, terus kayak nggak bisa menghalangi Mami gitu loh. Kok sampai Mami bisa bocor kayak gini gitu loh. Itu intinya yang dia marah. Marah juga ya berarti si abang ya? Marah, bukan marah lagi. Virgon kalau udah marah dia nggak mau ngomong, jadinya jauh. Modelnya kayak gitu. Mungkin beda ya, kalau gue kan perempuan, gue marah nih. Kalau dia kan ngomong sekali 2 kali nyakitin udah ditinggal. Modelnya kayak gitu. Udah pusing ditinggal, ngomong sedikit tapi nggak enak, nyelekit. Ngomong nggak teriak-teriak, tapi nembak. Itu karakternya Virgon. Oke, Kak, waktu Kak dengar pertama kali putus gitu mereka, ada kayak mau bahagia gak sih dari kakak sendiri, seneng gitu, bahkan mau selebrasi mungkin? Kayaknya sih enggak. Kalau misalnya sampai putus ya Tuhan, kenapa jadi perayaan ya? Gini, kalau putus kayaknya nih ya, kayaknya sebelum dia bilang putus-putus tuh memang jujur ya, kalau kalian lihat di
di kontennya mereka gitu. Padahal mereka sering cekcok, nggak kayak di konten itu. Kenyataannya mereka sering gacor gitu, sering cekcok. Entah itu masalahnya apa, intinya ya gitu. Jordan si Mayong mau ngatur Mami nggak mau diatur. Intinya kayak gitu. Oke. Tapi kakak pernah kayak mereka cekcok gitu, kakak pernah ngasih ngasih masukan nggak ke Mami gitu? Kalau yang sebelum mereka deket ya pernah. Tapi kalau setelah mereka deket paling cuman gini, Mayong apaan? Lu sama nyokap gue. Jadi gini loh. Walaupun apapun itu nyokap gue, intinya itu tetap nyokap gue. Gue belajar nih ya, walaupun gue mulut gue kayak gini, tolong hargain ini nyokap gue, orang tua. Jadi lu kalau ngomong, kalau apa, lu jangan seenaknya, ya kan? Karena kan walau gimana pun dia orang tua. Udah judulnya ke orang tua, masalah juga jadi bener. Intinya begitu. Jadi lu boleh marah, tapi dengan cara-cara juga jangan lu seenaknya, jadi kurang ajar gitu dengan kata-kata. Ya saking mereka ada kedekatan terlalu dekat itu, jadi kadang-kadang apa ya, udah mencair, udah nyatu, akhirnya kayak nggak ada apa ya, kayak udah bebas aja gitu ngomong apapun gitu loh. Udah nggak ada filternya lagi itu. Terus undang ke